Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pradana dengan nomor induk mahasiswa 2402001020636. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memaparkan laporan analisis dan evaluasi investasi untuk jawaban ujian akhir semester manajemen investasi. Untuk yang pertama, saya akan mencoba memaparkan terkait analisis nilai intrinsik saham pada PT Maju Bersama. Metodologi evaluasi menggunakan Gordon Growth Model. Untuk menentukan nilai wajar saham, saya menggunakan pendekatan dividen diskon dengan asumsi pertumbuhan konstan dengan formula sebagai berikut. Untuk menentukan hasil valuasi dengan menggunakan dividen terakhir dibagi liquid return atau K dikurangi dengan estimasi pertumbuhan atau growth. Dengan dividen terakhir senilai 2000, estimasi pertumbuhannya 10% dan K-nya 15%. Berikut perhitungan nilai intrinsiknya. Langkah pertama yaitu proyeksi dividen pada tahun ke depannya. Dengan rumus dividen dikalikan 1 ditambah dengan growth-nya, yaitu 2000 dikali 1 tambah 10%, sehingga hasilnya adalah Rp2.200. Langkah yang kedua yaitu menghitung diskonto arus kasnya. Faktor diskonto dihitung dengan returnnya dikurangi dengan growth, sehingga 15% dikurangi 10% menjadi 5%-nya. Dikalkulasikan dengan proyeksi dividen tahun depan, yaitu 2200 dibagi 0,05 atau 5%, sehingga hasil evaluasinya sebesar Rp44.000. Kesimpulannya, harga pasar saat ini adalah 45.000, sedangkan nilai wajar atau intrinsiknya saham hanya 44.000. Dengan demikian, saham tersebut bernilai overvalue atau dia dijual lebih mahal daripada nilai semestinya, sehingga rekomendasinya saham tersebut tidak layak beli. Bagi investor yang sudah memiliki saham ini, disarankan untuk menjualnya guna menghindari risiko penurunan harga menuju nilai wajarnya. Yang kedua, analisis terkait penilaian obligasi. Berdasarkan perbandingan antara bunga kupon dan bunga pasar. Bunga kuponnya sebesar 12% dan bunga pasar atau yield-nya sebesar 10%. Obligasi ini menawarkan imbal hasil 2% lebih tinggi dibandingkan instrumen sejenis di pasar. Mekanisme harga mengapa menjadi premium? Menurut analisis saya, harga obligasi tersebut berada di atas nilai nominal sehingga menjadi premium. Hal ini terjadi karena tingkat bunga kupon yang ditawarkan, yaitu 12%, itu lebih besar daripada tingkat bunga yang berlaku di pasar yang hanya 10%. Karena obligasi ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan investasi serupa di pasar, investor bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk memilikinya. Keunggulan dari kupon ini, jadi obligasi ini memberikan kupon sebesar 12%, yang mana lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diminta oleh pasar saat ini, yang hanya 10%.
terkait permintaan investor karena obligasi ini menawarkan pendapatan tetap yang lebih besar daripada instrumen serupa di pasar, permintaan akan obligasi ini akan meningkat. Untuk mekanisme harganya, peningkatan permintaan menyebabkan harga obligasi naik melampaui nilai nominalnya. Harga premium ini merupakan bentuk kompensasi atas kelebihan bunga yang diberikan oleh obligasi tersebut dibandingkan bunga pasar. Selanjutnya terkait evaluasi kinerja portofolio A. Kita akan melihat snapshot atau evaluasi kinerja portofolionya dan dianalisis menggunakan metode Sharpe and Jensen. Data portofolionya adalah sebagai berikut. Return portofolionya sebesar 18%, return marketnya sebesar 14%, risk free rate-nya sebesar 6%, risiko sistematis 1,2 yang hitungannya agresif berarti risiko totalnya 20%. Pertama kita akan menghitung efisiensi risiko menggunakan indeks Sharpe dengan formula return portofolio dikurangi risk free dibagi standar deviasi, yaitu 18% dikurangi 6% dibagi 20%, sehingga hasilnya 0,6. Interpretasinya, portofolio memberikan imbal hasil yang optimal untuk setiap unit risiko yang ditanggung. Ini menandakan efisiensi alokasi aset yang cukup baik. Selanjutnya untuk kualitas manajer menggunakan indeks Jensen atau alpha, yaitu kinerja aktual dibanding dengan ekspektasi pasar. Kita hitung CAPM-nya atau expected return-nya, yaitu menggunakan 6% ditambah 1,2 dibagi 9 atau dikali 14% dikurangi 6%, yaitu 15,6%. Sehingga alpha-nya dapat dihitung dengan return aktual dikurangin expected return, yaitu 18% dikurangi dengan CAPM-nya tadi 15,6%, sehingga alpha-nya yaitu lebih tinggi 2,4%. Selanjutnya analisis kinerjanya, bahwa manajer portofolio telah bekerja dengan baik melebihi ekspektasi pasar. Hal ini dibuktikan oleh nilai indeks Jensen atau alpha yang positif atau lebih besar 2,4%, yang berarti manajer berhasil memberikan imbal hasil di atas risiko pasar. Selain itu, indeks Sharpe sebesar 0,60 atau 0,6 menunjukkan portofolio memberikan imbal hasil yang cukup baik untuk setiap unit risiko yang diambil. Berdasarkan analisis, manajer portofolio lebih bekerja dengan sangat baik karena yang pertama nilai Jensen alpha-nya positif lebih tinggi 2,4%. Hal ini menunjukkan bahwa manajer investasi mampu menghasilkan return 2,4% lebih tinggi dibandingkan return teoritis yang diharapkan berdasarkan tingkat risikonya. Yang kedua, efisiensi risiko. Indeks Sharpe sebesar 0,6 menunjukkan portofolio memberikan imbal hasil yang optimal untuk setiap unit risiko yang ditanggung investor. Manajer investasi berhasil melakukan pemilihan aset atau security selection dan penempatan waktu atau market timing yang tepat. Kesimpulan dan rekomendasi akhir. Untuk aset ekuitas PT Maju Bersama, itu kesimpulan dan rekomendasinya adalah overvalue, sehingga yang perlu dilakukan adalah menjualnya. Karena saham tersebut
tidak layak beli, ya hitungannya bagi investor disarankan untuk menjualnya guna menghindari risiko penurunan harga menuju nilai wajarnya, karena dia lebih rendah daripada nilai pasarnya atau nilai wajarnya. Yang kedua, untuk aset obligasi itu statusnya adalah premium price, jadi rekomendasinya adalah di hold atau buy lagi aja. Untuk kinerja portofolio A, statusnya itu outperform, jadi actionnya adalah mempertahankan manajer. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.